Terkadang dianggap siswa inklusi, namun powerful di akhir remaja atau di dewasa awal gitu. Pola DGHI dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, ceknya di mana ada pola DGHI. Nah, ini misalkan ini ya. Ini kan ada kode pola. Nah, ini ditemukan 1D, kemudian H1, kemudian pola D1. Jadi ditemukan pola salah satu dari ini, ataukah D, ataukah G, ataukah H, ataukah I. Nah, akan terlihat seperti inklusi jika ini lebih dari satu. Kalau cuma satu itu ada keterlambatan di awal-awal kelas 1, 2 gitu. Nanti kelas 2, kelas 3 biasanya udah sinkron. Tapi kalau untuk 2, misalkan ada 2H atau 2D seperti ini, ada pola H dan pola D, ini kan jadi kompleks. Ini akan jadi seperti inklusi sampai ke kelas 4, 5 biasanya ya. Biasanya akan seperti inklusi sampai kelas 4, 5, 6. Kadang bisa sampai ke SMP. Jadi ini untuk proses sinkron itu berbeda-beda. Dari pengamatan yang kita temukan itu ada yang kelas 1 itu baru sinkron SMP ya. Kelas 1 SMP itu baru sinkron, kelas 2 baru sinkron, 2 SMP baru sinkron. Namun ada yang kelas 2 SD sudah sinkron, ada yang kelas 1 SD sudah sinkron, ada yang kelas 5 juga sudah sinkron. Jadi proses sinkron ini berbeda-beda. Itu hampir seperti proses dari anak-anak ke remaja. Jadi itu kan kadang beda-beda. Ada yang kelas 5 udah paham tentang pacaran, tentang lawan jenis, itu sudah ada. Namun sampai ke kelas 2 SMP yang belum paham juga ada. Jadi itu proses itu ditunggu saja sampai sinkron dengan sendirinya untuk pola H dan I. Jika ditemukan lebih dari satu, nah biasanya yang dianggap inklusi itu kalau lebih dari satu. Kalau cuma dapat 1H atau cuma dapat 1D itu hanya di awal-awal saja. Jadi biasanya tidak dianggap sebagai inklusi. Anak mengalami keterlambatan saat usia SD, biasanya dianggap siswa inklusi. Namun ini tidaklah permanen. Jadi yang perlu kita ketahui ini bukanlah permanen. Jadi ortu kan biasanya sebagai orang tua itu kan khawatir, oh ini kok anakku itu kok lambat gitu. Nah, lambat itu kenapa gitu kan? Jangan-jangan sampai besok. Nah, ini kita memberikan kabar baik bahwa lambat itu hanya di awal saja untuk pola H dan I. Biasanya akan membaik saat masuk remaja awal. Kadang bisa di remaja awal, kadang bisa di remaja akhir karena ini masih pengamatan dan berbeda-beda. Namun nanti di awal dewasa atau di dewasa dia akan benar-benar fix gitu ya. Biasanya ya. Namun apakah ada kasus yang tidak fix sampai ke dewasa? Ada. Jadi apakah ada kasus yang tidak fix sampai dewasa? Ada juga. Namun itu sangat jarang terjadi. Walaupun ada namun sangat jarang terjadi. Berikutnya pola D. Jadi ini pengenalan tentang pola D. Pola D itu seperti apa? Jadi kalau ditemukan pola D itu ciri-cirinya seperti ini. Masalah utama adalah cara berpikirnya yang terbalik dengan orang pada umumnya. Jadi kalau orang itu ke barat, dia ke timur sendiri. Kalau semua orang itu ke utara, dia ke selatan sendiri. Jadi cara berpikirnya berbeda, sama sekali berbeda dengan orang pada umumnya. Ini yang jadi masalah. Menjadi masalah besar ketika bekerja di kelompok. Karena kesimpulan yang dibuat selalu berbeda dengan kelompoknya. Kecuali sebagian besar anggota kelompok memiliki pola D juga. Jadi kalau ini sama-sama pola D itu aman-aman aja. Kenapa? Karena cara berpikirnya sama. Nah ketika teman-teman itu hanya sedikit yang memiliki pola D, maka cara berpikirnya akan benar-benar berbeda dengan orang lain. Ini jadi masalah. Masalahnya kenapa? Karena setiap pendapatnya itu dianggap aneh oleh orang lain. Setiap apa yang dia omongin, setiap apa yang dia
katakan, dia membuat kalimat, membuat kesimpulan itu berbeda dengan teman-temannya, maka ini yang membuat dia jadi apa ya, atau bisa dikucilkan lah itu dari kelompoknya, dianggap beda itu dari kelompoknya ya, seperti itu. Karena dia memang punya cara berpikirnya itu memang berbeda dengan orang lain gitu. Kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk tahu bahwa ini aneh atau unik. Jadi dia sendiri itu, loh ini kan pendapat saya, kenapa dianggap aneh? Padahal menurut dia itu benar itu loh. Menurut dia itu benar. Menurut dia itu semuanya itu baik-baik saja. Itu semuanya itu tidak aneh. Ini semuanya umum gitu. Ini biasa aja gitu. Namun orang lain menganggap itu aneh. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk tahu bahwa ini aneh. Yang jadi masalah di awal-awal masih kecil kan ini. Sehingga perlu dukungan ortu atau orang sekitar yang menggali ide-ide unik atau ngomong ya. Kita beritahu bahwa ketika kamu melakukan ini itu kamu dianggap aneh karena orang pada umumnya seperti ini. Jadi benar-benar perlu pendampingan tentang tingkah lakunya atau kesimpulan-kesimpulannya. Walaupun saya tidak mengatakan kalau ini mudah. Saya tidak mengatakan kalau ini mudah karena orang D ketika membuat kesimpulan itu dia menganggap itu benar. Dan mengubah pola pikir itu memang susah sekali. Pola D banyak ditemukan di orang besar memiliki jabatan. Mereka mengandalkan keunikan. Jadi ketika nanti dewasa, keunikan ini sangat membantu sekali ketika saat bekerja, saat membuat wirausaha, saat membuat perusahaan, atau saat bekerja itu dia bisa membuat hal yang tidak pernah difikirkan orang lain. Intinya itu saat nanti dewasanya itu sangat powerful. Kenapa? Karena ide-idenya sangat unik, ide-idenya sangat unik sekali. Namun ya kembali lagi, harus ada orang yang memberitahu bahwa ini aneh atau unik gitu ya. Jadi level unik yang terlalu unik akan jadi aneh. Dan itu perlu dikonfirmasi oleh orang lain. Keadilan serta bisa melihat perspektif yang berbeda dalam sebuah kondisi. Namun ketika tanpa adanya dukungan, pola D akan menjadi masalah. Ketika tidak didukung, dia akan jadi masalah karena ide-idenya selalu ditentang oleh orang yang sekitarnya yang tidak tahu bahwa itu adalah punya value atau nilai yang sangat besar ide itu. Jika memiliki pola G, seperti ada garis pusat di pola. Jadi seperti ada garis seperti ini, ada garis ya. Masalah terbesarnya adalah ketat dan keras. Jadi masalah terbesar orang G itu ketat sekali dan keras sekali. Ketat gitu, sangat ketat. Masa kecil sampai SD belum bisa mengendalikan nafsu, sehingga terkesan pemarah dan kadang suka kalap. Masa kecil di SD itu, karena dia ketat, karena dia keras. Ketat itu ya berarti dia ketika tidak suka detail gitu, perfeksionis. Jadi orangnya perfeksionis, detail. Ketika ada hal yang berbeda dikit aja dia sudah kesel gitu ya. Ketika misalkan di kelas ya, siswa itu di kelas kemudian tidak suka dengan sekelilingnya, atau cuma mejanya kotor, atau bukunya dilipat temennya, atau sepatunya agak kotor sedikit, dan ketika melihat temannya sepatunya kotor dia ikut jengkel. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difikirkannya dia cepat jengkel. Kenapa? Karena dia perfeksionis. Melihat papan tulis yang kotor dia jengkel, melihat meja yang agak dikotorin temennya atau kotor atau berantakan dia jengkel. Jadi gampang jengkelnya di itu sebenarnya. Dan dia belum bisa memaklumi apa yang ada di sekitarnya, sehingga terkesan sebagai pemarah dan kadang suka kalap. Jadi jengkel, hobone iki arep jengkel wae. Jadi apa yang dia rasakan itu pengennya marah terus gitu. Pada kasus tertentu semua keinginannya harus tercapai. Jadi semua keinginan harus tercapai karena apa? Dia keras ini. Jadi
Apapun yang diinginkan ya harus dapat. Saat menginjak awal remaja menjadi seorang yang sangat cerdas dan detail. Karena sangat detail, dia kalau mengerjakan matematika itu detail banget. Kalau dia mengerjakan sesuatu itu detail banget, perfeksionis banget. Dan ini akan jadi sangat powerful ketika nanti bekerja. Intinya ortu atau orang tua itu perlu bersabar dan mengarahkan kegiatan yang positif. Jadi sabar dulu aja atau ikutkan ke apa itu ya, bimbel yang ada OSN-nya, yang lomba-lomba kayak gitu. Kenapa? Karena dia orang yang tidak mau kalah dan suka perselisihan. Jadi ini sangat baik ketika apa? Dibuat lomba. Jadi yang ketika nanti ditemukan G di pola, silahkan cari apa itu bimbel atau les yang di mana dia akan bisa mengikuti sebuah lomba-lomba gitu. Karena dia akan merasa sangat senang karena dia memang suka dengan persaingan gitu. Suka dengan persaingan. Berikutnya adalah pola H. Nah, ini masalah terbesar yang pernah kita temukan itu di pola H ini. Jadi kalau pola D itu cuma cara berpikirnya terbalik, pola G itu tadi cuma keras, kalau pola H ini lola. Masalah terbesar di overthinking, lambat, sulit konsentrasi, karena apa? Banyak pertimbangan. Jadi terkesan sangat lambat sekali, diajari susah, dianggap susah, nggak bisa konsentrasi, gampang ngelak gitu ya. Ngelak ini, lagging gitu loh. Perkembangan di masa kecil terlihat lola dan mudah lagging. Lagging itu gitu loh. Dikit-dikit dikit-dikit Kenapa? Karena otaknya itu berpikir banyak hal gitu. Jadi apa yang dihadapinya itu berbeda, otaknya itu mikir gitu, overthinking, orangnya overthinking. Nah, di masa kecil, saat dia kecil itu dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia pikirkan, intinya sebenarnya itu. Jadi dia nggak bisa susah konsentrasi karena dia tidak bisa memusatkan apa yang sedang dia pikirkan. Jadi sedang mikir apa, tahu-tahu mikir apa, sedang mikir apa, tahu-tahu mikir apa, akhirnya terlihat lola dan gitu. Ngelak gitu. Gitu kan. Itu nali sepatu aja gitu. Mau ambil gulai malah ngapain gitu lagi. Ortu perlu mengerti tentang hal ini dan jangan dicap sebagai anak bodoh karena nantinya dia akan overpower. Nantinya akan overpower. Seperti memiliki dua otak yang kadang tidak sinkron. Jadi anggap aja di dalam dirinya itu ada dua orang itu aja. Anggap aja di dalam dirinya, ini dianggap aja di dalam dirinya itu ada dua orang. Jadi ketika dipanggil aja, yang satu bilang ya, yang satu tidak gitu. Nak gitu kan. Yang satu bilang ya, yang satu tidak. Akhirnya dia diem, anaknya diem. Dipanggil aja diem, disuruh diem gitu kan. Kenapa? Otaknya nggak sinkron. Seperti ada dua orang. Jadi yang satu bilang ya, ini tidak. Akhirnya kan dia ngomong sendiri di dalam otaknya. Iya tuh kok, gimana sih dipanggil kok nggak kayak gitu. Jadi ada ada perperangan di dalam dirinya di awal-awal masih anak-anak itu. Kemudian dia akan sinkron. Sinkron terjadi dengan sendirinya seperti proses dari anak ke remaja. Selama otak belum sinkron itu dua orang itu bisa mengatakan ya wes kenalan lah kayak gitu. Jadi ada dua orang di dalam dirinya dan sudah kenal baik gitu, itu dianggap sebagai sinkron. Selama belum sinkron dia tidak bisa berpikir jernih, sulit konsentrasi, di beberapa kasus terjadi tic syndrome. Jadi sulit konsentrasi, susah mikir, terus ngelak gitu karena dia belum sinkron. Nah, ketika sinkron terjadi, pola H ini sangat powerful, overpower ini saat dewasanya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada dua orang yang jadi ketika dia mikir itu seperti dua orang yang berpikir bersamaan. Bisa dibayangkan kemampuannya. Dia adalah dua orang di dalam satu. Itu powerful banget. Powerful banget. Namun ditunggu itu sampai dewasa. Jadi intinya adalah ortu jangan terlalu
apa ya, overthinking juga, terlalu mikir, "Anak kok lola banget sih, anak kok lambat banget sih, diajak bicara kadang diem aja." Memang seperti itu, memang seperti itu. Dan ditunggu aja, jangan dimarahin terus, ditunggu aja, jangan dimarahin terus. Kemudian yang terakhir adalah pola I, kasusnya hampir sama dengan pola H, namun pola I ini tidak terlalu parah. Jadi hampir-hampir sama dengan ini ya, pola H ini, namun tidak terlalu separah H. Jadi nggak separah H sampai lagging panjang, kemudian overthinking banget gitu, nggak segitu. Namun tetap terjadi sinkron juga, tetap terjadi sinkron juga, namun tidak sepowerful pola H juga. Namun ya hampir-hampir sama dengan pola H, kira-kira seperti itu. Terima kasih dari Aquila Fingerprint Talent Analysis.